Hai, sebelum menonton video ini, bantu channel kami untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe ya. Selamat menonton. Ini adalah paket perlengkapan camping. Kira-kira apa ya isinya? Oke, yuk kita lihat sama-sama. Kita akan coba buka isi paket ini ya. Nah, sini. Oke ya, ini adalah isi dari paket yang tadi sudah kita buka. Terdiri dari 3 buah kardus ya, 1, 2, 3 dan 2 tas ya. Ini semuanya merek Black Dog. Kira-kira seperti apa isinya? Yuk kita buka satu persatu kardusnya. Ayo lihat. Ada gambarnya nih ya. Shelter Dome ini kodenya adalah CBD 2550WS010. Kalau gambarnya ini Shelter Dome ya. Jadi kardus pertama Shelter Dome isinya. Kardus yang kedua kita buka. Gambarnya seperti ini. Jadi ini kemungkinan adalah tempat tidur. Ya, tempat tidurnya. Ya. Kodenya CBD 2550PJ017. Ini kemungkinan tempat tidurnya. Yang kedua. Dan yang ketiga ini gambarnya seperti ini. Ini adalah awningnya atau flash sheet ya, yang paling depan. Nah, kalau ini flash sheetnya barusan ada ya. Berarti kira-kira ini apanya ini? Ini pintu ya. Ini pintu samping. Ya. Ini pintu samping. Ini juga sama ya. Ini dua ini adalah pintu pasangannya. Jadi kita total ada 1, 2, 3, 5 benda ya. Nah, kira-kira seperti apa bentuk penampakan dari tenda ini nantinya kalau udah dipasang? Kira-kira bentuknya seperti ini ya, seperti ini. Oke ya, daripada penasaran, langsung saja kita pasang tenda ini. Yuk ikuti terus dan jangan skip videonya. Oke teman-teman, kita sekarang sudah berhasil pasang tendanya dan beginilah penampakannya.
Oke, untuk pemasangan tenda ini tidak sempat kami dokumentasikan ya teman-teman. Nanti kita akan buatin video lagi tutorial untuk setup tenda ini ya. Sekarang kita akan fokus untuk mereview apa aja bagian-bagian yang ada pada tenda ini dan apa saja fasilitas yang terdapat di dalamnya. Tenda ini secara teknis terdiri dari 3 bagian ya teman-teman. Yang pertama adalah bagian depan, ini adalah bagian awningnya yang bisa kita jadikan teras nanti. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian tengah ini, yaitu shelter dome yang bisa kita gunakan untuk berbagai macam kegiatan ya. Bisa kumpul-kumpul juga di sini. Kemudian bagian yang ketiga ini adalah bagian connecting bedroom ya, untuk tempat tidur. Nah, seperti apa kondisi di dalamnya? Yuk kita ikuti terus. Oke teman-teman, bagian yang pertama adalah bagian teras tenda ini atau awningnya. Ada orang mengatakan juga ini flat seat ya. Oke, untuk bagian depan ini dilengkapi dengan 1 tiang saja penyangga dengan tingginya mencapai 2,40 cm. Tingginya ini sama dengan tingginya shelter dome. Dan di bagian atas ini sudah ada penahan ya, sehingga ini tidak mudah jebol ya. Jadi penahannya dari karet gitu. Aman lah ini digunakan untuk menyangga. Jadi di bagian ini bisa kita gunakan untuk area masak-masak, area kegiatan terbuka di sini ya. Dan ini cukup luas dengan panjang kurang lebih 6 meter mulai dari sisi sebelah sini ya, sampai ke depan itu panjangnya 6 meter. Sedangkan lebarnya ini di bagian depan ini lebarnya 5 meter teman-teman. 5 meter ya, bagian ini 2,5 meter ya. Jadi dengan kondisi luas seperti ini tentu ini cukup lega kalau kita mau buat acara-acara di sini santai dengan pemandangan sisi luar dan seterusnya ya. Oke, kita coba masuk yang bagian dalam. Nah, di bagian dalam ini adalah area shelter dome ya. Di area shelter dome ini tingginya kurang lebih 2,40 meter, 2,40 meter ya. Kemudian lebarnya ini 4,35 ya, dari sisi pojok sampai pojok ini 4,35 kali 4,35. Dari ini cukup luas ya. Ini seukuran kamar tidur pada umumnya ya. Nah, di sini alasnya ini masih tanah. Jadi bisa kita gunakan untuk banyak hal. Kalau kita mau memasang alas lagi, bisa kita pesankan terpal sendiri dengan ukuran yang sama, nanti kita pasangkan. Karena di dalamnya ini sudah ada connectingnya ya. Ini sudah ada connecting yang bisa kita gunakan untuk extensionnya kalau kita nanti mau memasang terpal di bagian bawah. Di bagian bawah ini tidak menempel dengan tanah ya. Jadi ini keuntungannya adalah jadi tenda ini tidak langsung bersentuhan dengan tanah sehingga nggak mudah kotor. Dan kalau nanti ini kita pasang terpal lagi, maka terpalnya akan turun ke bawah sini sehingga air itu tidak bisa sampai ke atasnya terpal ya. Dan ini cukup aman kalau kita camping dalam keadaan hujan, langsung ke bawah meresap dan tidak mengotori tenda bagian sini. Cuma kelemahannya adalah karena ini terbuka yang bagian bawah, jadi hewan-hewan mungkin masih bisa masuk ya. Kalau ini nggak kita tutupi dengan alas terpal, maka hewan-hewan masih bisa masuk. Jadi ini teman-teman harus ekstra hati-hati kalau beraktivitas di dalam sini. Nah, di dalam shelter dome ini dilengkapi dengan kantong, ada 2 sisi kantong, dan ini cukup lega ya, bisa buat naruh senter, bisa buat naruh handphone ya. Cukup lega dengan ada ventilasi di luar sini. Ya, kita bisa mendapatkan aliran udara dari sini ya. Kemudian satu lagi di pojok yang berseberangan di sebelah sini, ini juga ada kantong dengan ukuran yang sama yang bisa kita gunakan untuk menyimpan barang-barang. Kemudian di setiap sisinya ini sudah ada hook ya atau centelan. Ini bisa kita gunakan untuk memasang lampu. Jadi 1 sini ada, kemudian 2 di sebelah sini, ini ada sama, 3 sebelah sini, dan yang keempat sebelah sini. Satu lagi, ini ada 5, yaitu di sebelah atas.
Nah, ini bisa kita gunakan untuk lampu. Nah, gitu. Kemudian di sebelah sisi kirinya dan kanannya ini juga sudah ada tempat untuk menggulung kanopi atau tutup ya, atau pintunya itu bisa kita gulung di sini. Nah, dan semua sisi ini ada tempatnya. Oke, tenda ini juga dilengkapi dengan pintu yang ini sudah bawaan dari paket pembelian paket lengkap ya. Dan ini juga merupakan extension, jadi ini bisa kita bongkar pasang pintunya ini. Ini bisa kita lepas, tapi ini sementara sudah kami pasang dengan dilengkapi zipper yang sangat tebal dan kuat ya ini. Nah, ini pintunya. Bisa kita buka, bisa kita tutup dan buka sesuai dengan kebutuhan. Kalau teman-teman ingin suasana yang lebih lega, luas dan tanpa halangan, ini bisa kita lepas ya. Karena ini hanya extension saja pintunya ini. Oke, ukuran dari pintu ini mulai atas sampai bawah ini 2,05 ya. Jadi 2 meter 05 cm. Kemudian dari yang bawah pojok sampai pojok ini ukurannya adalah 2,5 meter atau 250 cm. Ini cukup lebar ya untuk pintu masuk dan keluarnya dari shelter dome ini. Oke, itu bagian-bagian dari shelter dome ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba lihat bagian dari tempat tidur ya, atau connecting bedroom. Ada apa aja di dalamnya. Inilah tempat dimana kita akan tidur. Kalau ukuran yang bagian depan ini sama dengan yang pintu, 2,05 cm. Panjangnya di sini ada 2,5 cm. Dilengkapi dengan jendela di sebelah sisi kanan, ini jendela. Dan di sebelah sisi kirinya ini ada pintu yang dilengkapi dengan mesh ya, sehingga ini aman dari hewan-hewan kecil yang akan masuk. Yuk kita langsung saja lihat ke dalamnya. Oke. Nah, ruangan ini cukup lega. Kalau di sisi yang sebelah yang paling belakang yang pendek ini ukurannya 150 cm. Jadi ini kita memang agak bungkuk sedikit, tinggi saya 162 cm. Jadi ini agak bungkuk sedikit, tapi yang bagian depan ini sangat lega sekali ya. Di sini 205 cm. Nah, untuk ukuran luas dari tempat tidur ini sendiri, untuk ukuran yang depan yang panjangnya ini adalah 230 cm. Kemudian lebarnya ke belakang itu adalah 220 ya. 2 meter 20 cm. Jadi dengan ukuran seluas ini bisa menampung sekitar 4 ya, sekitar 4 orang kalau kita mau tidur bersama-sama. Jadi ini cukup untuk family dengan anggota keluarga sampai 4 sampai 5 orang ini sudah bisa mencukupi. Oke, kemudian di sebelah sini dipasang hook ya. Hook ini bisa kita gantungkan untuk lampu. Dan di bagian sini depan ini juga ada hook yang bisa kita gunakan untuk lampu juga. Kemudian di sebelah kiri kanannya ini ada ventilasi ya, ventilasi sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, sini ini ada ventilasinya ya. Kemudian jendela di sebelah sini, tapi ini nggak bisa kita buka keluar ya. Ini hanya kita gunakan untuk pencahayaan saja. Jadi ini nggak bisa kita buka dan ini merupakan jendelanya. Untuk kelebihan dan kelemahan dari tenda ini yang terlihat ya, yang sempat kami coba tadi malam. Ini yang pertama, karena ini single layer ya, rata-rata ini single layer, maka ini kalau udara dingin atau dalam keadaan hujan ini kondensasi ya teman-teman. Di bagian-bagian atap ini ada air yang muncul karena kondensasi. Juga di dalam ruang kamar ini itu juga kondensasi. Sehingga kalau hujannya deras atau udara di luar itu cukup dingin, maka ini bisa menetes ya airnya. Tapi ini nggak bocor, cuma ini kondensasi. Dan saya rasa semua tenda yang single layer ya, yang nggak dilengkapi dengan outer di luarnya, itu selalu kondensasi ya. Sehingga ini masih dalam kategori wajar untuk ukuran sebuah tenda. Tapi ini nggak bocor ya. Jadi
aman lah gitu ya. Kemudian kelemahan yang berikutnya adalah ya yang paling bawah ini, karena bagian bawahnya ini tidak tertutup, maka ini hewan bisa masuk. Terus kemudian mungkin air juga bisa masuk ke dalam. Nah, sehingga kalau teman-teman ingin suasana di ruang dom ini aman, ya harus dipasang terpal tambahan. Untuk suhu di sini kalau siang hari nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas ya. Jadi ini pas lah untuk suhu udaranya. Jadi lapisan dari tenda ini sudah dilengkapi dengan lapisan anti UV, sehingga ini panas matahari tidak mudah masuk ke dalam. Untuk tenda ini secara keseluruhan memiliki panjang 12 meter ya teman-teman. 12 meter kali lebarnya itu 5 meter. Jadi kalau teman-teman mau camping menggunakan tenda ini, maka teman-teman harus mencari campground dengan luas lebarnya 5 meter, kemudian panjangnya 12 meter. Tenda ini diberi nama Black Dog Wonderland Tactical Dome. Tenda dengan kapasitas besar yang bisa kita gunakan untuk seluruh anggota keluarga ya. Tadi malam kami pasang tenda ini sebenarnya punya harapan ada hujan rintik-rintik gitu ya, sehingga nanti kami bisa mengetahui bagaimana situasi dan kondisi bagian dalam ketika ada hujan. Tapi sayangnya tadi malam cuaca cerah, jadi ini belum sempat terkena air sama sekali. Nanti di next camp kita akan coba bawa tenda ini ke gunung di saat suasana hujan, sehingga kita bisa mereview bagaimana kondisi tenda ini kalau terkena hujan. Tenda ini merupakan tenda dengan banyak fitur ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau pasang tenda ini bisa di custom. Misalkan teman-teman hanya ingin pasang bagian flashlight-nya saja, kemudian dihubungkan dengan mobil teman-teman, maka ini bisa menjadi camper van ya teman-teman. Kalau mau camper vanan, nggak mau pasang tenda, cukup pakai flashlight-nya yang di depan ini, dikonektingkan dengan mobilnya teman-teman, ini sudah cukup lega buat aktivitas piknik ya, seperti itu. Nah teman-teman juga bisa pasang yang dome saja. Dome saja ini bisa juga digunakan untuk banyak aktivitas ya. Bisa dibuat stand bazar, bisa dibuat tenda registrasi kalau teman-teman mau camping bersama dengan komunitas. Bisa juga dibuat rapat RT ya, rapat-rapat arisan keluarga. Itu di sini juga cukup luas ya, bisa digunakan untuk piknik juga yang dome-nya ini. Tetapi teman-teman, kita tidak bisa memasang hanya bagian kamar tidur saja ya, atau connecting bedroomnya nggak bisa kita pasang sendiri, nggak bisa, karena tempat tidur yang bagian belakang itu terkoneksi dengan shelter dome ini. Ada resletingnya yang bisa menahan tenda di bagian belakang itu dengan shelter dome-nya. Kalau ini nggak pakai shelter dome, maka tenda yang bagian belakang ini tidak bisa kita pasang sendirian. Ini merupakan kelemahan dari tenda ini. Nah, bagian terakhir adalah harga. Ini yang sering kali ditanyakan oleh para penonton dari channel video saya ini ya. Jadi harga dari tenda sebesar ini berapa? Apakah mahal? Apakah sampai puluhan juta? Tidak teman-teman. Untuk harga pastinya teman-teman bisa lihat di deskripsi yang bawah ya. Karena mungkin kami akan update secara berkala berapa harganya ya. Pembeliannya bisa dilakukan di marketplace, bisa di toko oranye, toko hijau, toko abu-abu, yang lain-lain lah. Yang penting toko online ini ada dan sudah tersedia. Baik teman-teman, saya rasa itu dulu yang dapat kami bagikan dalam rangka review tenda Black Dog Wonderland kali ini. Jika teman-teman tertarik dengan tenda seperti ini, bagaimana suasana campingnya, teman-teman bisa ikuti terus channel kami, dan kami akan coba bawa tenda ini ke hutan. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami ya. PF Camp, satu tenda, sejuta cerita.